Halo semuanya. Nah, kali ini sebelum kita mereview materi selanjutnya, sebelumnya jika Anda ingin menonton materi ini, saya sarankan Anda untuk menonton materi permintaan dulu. Sama aja sih sebenarnya. Intinya tuh sama sebenarnya, cuman di sini karena saya upload duluan video permintaan, ya Anda lebih baik menonton video permintaan dulu baru Anda lanjut ke penawaran supaya lebih pas untuk nontonnya, karena sebelumnya saya juga ada menyinggung sedikit gitu lah. Nah, kalau tadi permintaan kita menyatakan bahwa permintaan itu demand, penawaran itu adalah supply, atau lambangkan dengan S. Nah, dimana kalau kita artikan penawaran itu adalah jumlah barang atau produk yang mampu dijual oleh produsen. Mari kita berpikir bahwa konsep seorang penjual, konsep seorang penjual itu pasti mau jual barangnya dengan harga yang tinggi. Mau jual dengan harga yang tinggi, nggak mungkin dia mau jual harga yang rendah-rendah gitu loh. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mengaruhi barang untuk dijual, ya pasti logikanya satu. Hal yang sama adalah pasti harga barangnya. Harga barang tidak terlepas bahwa harga barang yang kita jual itu adalah salah satu penentu kita mau jual berapa banyak kan. Logikanya kalau misalnya harganya lagi murah, contoh kemarin harga gula ataupun harga barang X kita beli 50.000, tiba-tiba turun jadi 40.000, apakah Anda ingin jual gitu loh? Kalau naiknya 60.000 mungkin Anda kan bakal jual banyak-banyak supaya Anda untungnya makin besar gitu. Logikanya seperti itu. Habis itu harga sumber produksi. Harga sumber produksi itu maksudnya adalah biaya produksinya, biaya bahan-bahannya yang kita butuhkan berapa besar harga biaya bahannya. Nah, setelah itu jumlah produksi. Pastinya jumlah produksi akan sangat mempengaruhi bagaimana kita akan menjual gitu. Kalau barangnya susah diproduksi dan jumlah kita nggak bakal gampang memproduksinya, pasti harganya lebih mahal dan kita ingin menjualnya lebih dengan tingkat yang lebih besar dan semoga bisa dijual dengan habis gitu. Dan terakhir ya pasti sama, ekspektasi atau ramalan atau perkiraan ke depannya. Gimana sih perkiraan ke depannya? Apakah perkiraan ke depannya akan berubah atau tidak gitu loh. Nah, ini adalah penawaran. Dimana kalau kita sadari dari tadi kita membahas bahwa kalau harga barangnya lagi rendah, penjual nggak mau dia jual barangnya banyak-banyak, pasti penawaran yang ditawarkannya makin sedikit. Yang penting masih bisa terjual gitu loh. Yang penting masih ada sell. Dan ini kita membahas konteks setara orang normal. Pak, enggak kok Pak, enggak selamanya harga barang rendah saya nawarkannya makin harga barang rendah saya tawarkannya makin rendah. Ada pula saya ingin jualnya dalam konteks besar. Itu kalau kita membahas konteks yang abnormal, abnormal condition. Nah, sekarang kita akan membahas bahwa kondisi normal, bahwa biasanya kalau harga barang lagi rendah, orang nggak bakal jual banyak-banyak. Maka tanpa kita sadari sebenarnya hukum permintaan dan hukum penawaran itu merupakan salah satu dasar di alam sadar kita bahwa kita sudah ngelakuin gitu loh, hukum penawaran dan hukum permintaan. Nah, sama di video sebelumnya kalau saya mengetahui bahwa kita memakai dua item P dan Q. Nah, dimana sebenarnya video sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa ini sebenarnya adalah program linear ya. Kalau Anda ingin mendalaminya secara matematis, saya sangat menyarankan Anda mencari program linear. Dan itu akan sangat membantu Anda bagaimana cara Anda nanti untuk menggambar grafik, bagaimana cara Anda untuk mencari persamaan. Dan video sebelumnya saya juga ada mengasih tahu bahwa untuk mencari persamaan di video di cara ini kita tinggal melakukan rumus seperti ini, yaitu dasarnya dari matematis ya. Nah, kita juga harus tahu bentuk grafiknya bagaimana dan kita harus pakai
contoh, example aja, kita contoh aja. Nah, misalnya saya kemarin pakai contoh harga pen. Sekarang saya penjual ya. Saya penjual, kalau kemarin saya pembeli. Logika lah supaya lebih enak kita ngomongnya, harga modalnya 5.000. Harga pen tuh bisa naik menaik ya, misalnya harga pen itu bisa naik, ada 5.500, ada yang jual 7.000. Logikanya kalau kita disuruh jual di 5.500 tapi ada yang jual 7.000, mau nggak kita jual ini banyak-banyak? Mungkin kita mau jual tapi itu hanya untuk sales kita, hanya biar ada penjualan, biar ada pemasukan bagi kita, mungkin nggak terlalu banyak. Misalnya saya mau jual 5, ini saya mau jual 10 atau 15 ke atas ya. Dan next kita coba buatkan dalam bentuk grafik. Ini ingat, ini P, ini pasti Q, ini P, ini pasti Q. Mau buat yang mana? Ini P2 boleh, ini Q2 pastinya pasangan, ini Q1, ini Q1. Buatin. Ingat, Y itu P, X itu Q. Wajib ditulis dan harus ada keterangannya seharusnya. Next, kita buatin. Kita buatin dulu ya, 7.000, 5.500, 5 sama 15. Saya pasangkan. Oke, maka kita akan terlihat lagi bahwa di sini grafiknya yang akan muncul. Ingat, kemarin saya sudah bilang kita baca dari sebelah kiri. Berarti grafik penawaran akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, itu pergerakan grafik dan itu harus kita ketahui supaya ketika saya menggambarkan sebuah grafik, ini apa, grafik apa, demand, ini grafik apa, supply. Kenapa saya bisa tahu? Oh, karena dia dari kiri ke bawah, dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau ini dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi cara menghafalnya seperti itu. Dan itu wajib dihafal. Ya, wajib diketahui, bukan dihafal, malah dipahami. Seharusnya kalau dihafal saya agak kurang setuju, tapi dipahami. Karena kalau kita menghafal biasanya kita akan lupa. Ya. Kalau Anda sudah memahami ini, Anda gak bakal gampang kok untuk membuat persamaannya. Ya, Anda bakal membuat cara mencari titik poinnya dan segala macam, itu lebih gampang menurut saya. Oke. Untuk selanjutnya silakan Anda pahami untuk cara perhitungan dan pemakaian rumusnya. Sama persis, kita coba satu soal lagi. Kita pakai seperti ini, jelas sama. Tadi saya punya P1-nya 7.000 misalnya, Q1-nya 15, P2-nya 5.000, Q2-nya 5. Oke. Ya udah, kita masukin rumus P min P1. Pak, ingat apakah boleh terbalik? Boleh selama dia berpasangannya sama. Mau kalau kamu ini P1 Q1, maka yang atasnya adalah P2 Q2. Itu boleh kalau misalnya kamu mau anggapnya P1 Q1. Boleh gak Pak? Boleh dong, ini P2 Q2. Yang penting berpasang gitu loh. Jangan ini terbalik. Ya. Nah, masukkan aja P min 7.000, 5.000 per min 7.000, Q min 15, 5 per min 15, P min 7.000. Ingat cara menghitung. Q min 15 per min 10 kali silang kayak kemarin, min 10. Bagi Anda yang sudah mengerti, Anda boleh menggunakan cara yang lebih simple ya. Min 10P kali masuk atau kali pelangi namanya, plus 70.000 min 2.000 Q plus 30.000. Nah, pindah ruas seperti kemarin kita menganggap bahwa kita ingin membuat P sama dengan 30.000 min 70.000. Ingat, plus pindah ruas jadi minus ya. Secara matematis lah, Anda harus sudah mengerti. Min 40.000 bagi min 10 semuanya. Kenapa bagi min 10? Supaya ini P sama dengan ya. 2.000 bagi min 10 berarti 200 plus 4.000. Oke, supaya menyatakan ini adalah persamaan penawaran, kita harus buat jadi ada tambahkan S kecil di bawahnya. Oke, silakan dipelajari dan kita lihat selanjutnya.